Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi a'tana al-madaratil amal amali as-salihah wa yasquna biha ila bisakil jannah. Salatullahi salamuhu daiman ala khairul bariyah wa ala alihi wa itba'il ikramil bara. Amma ba'd. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat Suriah, kita berjumpa lagi di acara obrolan Suriah. Subuh ceria dan barokah. Mudah-mudahan di kesempatan subuh hari ini kita senantiasa dalam kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan kita senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Umi, ada obrolan apa nih untuk menemani sahabat Surya di rumah? Ya, Assalamualaikum Abi dan sahabat Surya semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi, pernah dengar nggak akhir-akhir ini begitu marak kasus atau berita tentang bunuh diri? Seperti yang baru-baru ini ada berita dari Bekasi. Oh iya, Bekasi ya, yang kemarin loncat dari lantai 10 kalau tidak salah, nggak tahu 20. Iya. Nah, menurut pandangan Islam, bunuh diri itu gimana sih? Boleh atau enggak? Ya. Bunuh diri. Memang bunuh diri ini di tiap negara di dunia itu ada. Di tiap negara di dunia itu ada. Banyak kasusnya gitu. Banyak kasusnya. Bahkan WHO itu mencatat negara tertinggi di dunia dari kasus bunuh diri itu ada Korea Selatan, Zimbabwe, Afrika Selatan dan Afrika Tengah, juga ada Lesotho. Juga yang paling marak itu terjadi di Jepang. Karena di Jepang itu bukan hanya sebagai mengakhiri hidup begitu saja, tapi mereka menjadikan itu sebagai budaya, karena dulu pernah terjadi sebelumnya di zaman kekaisaran itu ada budaya namanya harakiri, dan itu sebuah persembahan bentuk kesetiaan terhadap kekaisaran. Makanya sempat terjadi sangat luar biasa di tahun 2003 di Jepang itu. Dalam satu tahun itu terjadi sampai 34.500 orang atau 34.500 kasus bunuh diri dalam satu tahun di Jepang. Tercatat mungkin 100 orang per hari. Bayangkan coba, 100 orang per hari. Bahkan pada tahun itu di media-media itu orang sudah tidak aneh lagi ya kasus bunuh diri, karena begitu banyaknya. Dan kita tidak memiliki budaya itu. Kita adalah orang-orang yang beragama hidup di Indonesia. Jelas agama Islam mengharamkan bunuh diri. Makanya miris, di Indonesia itu terjadi kasus bunuh diri dari 1 Januari sampai 15 Maret kemarin itu. Dari 15 Maret sampai detik ini tuh belum tercatat. Ini catatan dari 1 Januari sampai 15 Maret itu kurang lebih ada berapa kasus ini? Ada 287 kasus ini. 287 kasus bunuh diri dari 1 Januari sampai 15 Maret. Itu kan belum lagi yang kemarin terjadi di Jakarta, di Bekasi, belum yang di Cimahi kan? Iya. Di Cimahi. Ini dari 1 Januari sampai 15 Maret 287 kasus. Dengan berbagai latar belakang alasan yang menyebabkan mereka bunuh diri. Dan bagaimana pandangan agama tentang hal ini? Bagaimana pandangan Islam tentang bunuh diri? Jelas merupakan dosa besar dan dilarang oleh agama Islam. Banyak dalil-dalil yang mengutarakan tentang haramnya bunuh diri atau dilaknatnya bunuh diri, dilarangnya bunuh diri dalam agama Islam. Quran surah An-Nisa ayat 29, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Itu larangan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita tidak boleh bunuh diri. Seberat apapun masalahnya, tidak boleh mengakhiri hidup. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah engkau membunuh diri kalian. Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya melarang untuk bunuh diri.
Jadi dalam pandangan agama itu bunuh diri jelas merupakan sesuatu yang dilarang. Bahkan para alim ulama mengkategorikan haram apapun alasannya dan masuk ke dalam dosa besar. Dan bunuh diri ini suatu hal yang mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi Umi, kita pernah cerita tentang sakaratul maut di edisi sakitnya sakaratul maut kan? Iya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi dha'iqah itu mengalami, merasakan sesaat. Mohon maaf. Merasakan sesaat. Jadi sakitnya sakaratul maut itu dalam sebuah riwayat bagaikan ditusuk-tusuk 70.000 pedang. Bahkan ada riwayat lain bagaikan dikuliti hidup-hidup. Dikuliti hidup itu bagaikan memisahkan kulit dari daging, daging dari tulang. Itu dilakukan secara hidup-hidup dan itulah sakitnya sakaratul maut. Dan sahabat radhiyallahu anhum meriwayatkan juga sakitnya sakaratul maut itu bagaikan memasukkan pohon berduri dari telapak kaki dan ditarik sekuat-kuatnya keluar dari mulut sampai seluruh isi perutnya keluar dari mulut. Itulah sakitnya sakaratul maut. Setiap manusia akan mengalami itu, rasa sakit itu, tapi hanya sesaat. Bahkan ada yang hanya mengalami bagaikan rasanya bagaikan dicubit bagi orang-orang yang soleh. Nah, bagi pelaku bunuh diri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengakhiri hidup dengan cara meloncat dari tebing, ataupun meminum racun, ataupun menusuk dengan benda tajam, maka dia akan melakukan hal itu berulang kali di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang bunuh diri, dia langsung mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala melakukan hal yang sama ketika dia mengakhiri hidupnya, dia lakukan yang sama hal itu terus menerus sampai hari kiamat. Ketika kiamat belum ditambah siksaan lain, dia juga akan melakukan hal yang sama. Yang lebih mengerikan misalkan seperti ini. Apapun caranya, mau dia minum racun, mau dia gantung diri, menusuk diri, ataupun loncat dari ketinggian, ketika meninggal itu dia langsung menjumpai siksaannya, langsung menjumpai azabnya. Dia akan melakukan hal itu terus menerus dan merasakan sakit atau sakaratul maut, sakitnya sakaratul maut terus menerus. Azab dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya seberat apapun permasalahan, sepelik apapun masalah hidup, yakin Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan sebuah beban yang di luar batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak akan memberikan beban kepada setiap manusia di luar batas kemampuannya. Jadi yakin kita bisa keluar dari segala berbagai persoalan kehidupan atau masalah yang kita jalani. Pasti ada jalan keluarnya. Dan bunuh diri mengakhiri hidup adalah sesuatu hal yang dilarang dan itu bukan solusi. Pilihan yang salah ya. Pilihan yang salah. Jadi bukan beres perkara masalah, justru akan lebih menderita ketika mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Nah, jadi dalam pandangan agama seperti itu. Haram, dosa besar dan sangat dilarang. Iya. Terus gimana dong caranya agar kita tuh tetap optimis dan semangat dalam menjalani hidup? Sedangkan di dalam hidup itu kan ya banyak masalah, banyak konflik dan lain-lainnya. Nah, gimana tuh agar kita tuh bisa terus optimis dan semangat? Gimana tuh? Ada tipsnya nggak? Sebagai seorang yang beriman, kita harus yakin bahwa hidup itu adalah ujian. Dan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap manusia itu berbeda-beda. Dan yakin setiap ujian yang dilalui tidak akan keluar dari kemampuan yang kita miliki. Itu janji Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kita juga harus meyakini fa inna ma'al usri yusra,
setiap kesulitan akan datang kemudahan. Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa lapar agar kita merasakan nikmatnya makan. Allah memberikan rasa dahaga agar kita merasakan nikmatnya minum. Jadi setiap Allah memberikan ujian itu agar kita merasakan sesuatu yang lebih nikmat. Lebih nikmat. Lalu bagaimana nih untuk mengetaskan masalah dan kita senantiasa bisa semangat? Satu, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambah nikmat itu. Tapi yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan siksa dan azab yang sangat pedih. Jadi senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita melihat ke bawah dong. Ketika penderitaan hidup kita dirasa pelik, maka kita lihat ke bawah, masih banyak orang yang lebih pelik daripada kita. Latih diri kita agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini bisa menjadi solusi. Allah Subhanahu wa taala juga akan mengantarkan cara yang tepat dan terbaik untuk memberikan jalan keluar dan menjalani permasalahan kita, ataupun memberikan solusi yang terbaik. Allah mengantarkan dan membuka jalan begitu banyak nanti yang akan bisa kita tempuh untuk keluar dari masalah kita. Perbanyak istighfar. Berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ujian yang datang ataupun kesulitan hidup yang datang karena dosa yang kita miliki, karena kemaksiatan yang kita lakukan. Boleh jadi seperti itu, makanya beristighfar. Asibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitung diri kita. Kenapa nih bisa seperti ini? Boleh jadi dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita selama ini jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih introspeksi diri, lebih semangat memperbaiki diri, perbanyak istighfar. Yang ketiganya kita salat dan sabar. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wassalah. Jadikan salat dan sabar itu sebagai penolong. Kita sabar. Sabar itu bukan malas ya. Jangan malas berlindung di balik kata sabar. Sabar itu melakukan ikhtiar yang tepat. Terus kita selesaikan masalah kita dengan sholat, bukan mengutamakan medsos. Kadang karena keinginan kita meluapkan perasaan, mencurahkan perasaan, curhat agar lebih plong, kita share di medsos permasalahan perkara yang kita hadapi itu. Bukan cara yang tepat. Boleh jadi orang tidak peduli dengan masalah yang kita alami. Bagi orang-orang yang membenci kita hanya sebuah bahan tertawan mereka, tepuk tangan buat mereka. Jadi cara yang tepat adalah kita memperbaiki diri dan memelihara sholat. Para sahabat radhiyallahu anhum itu ketika ditimpa masalah, mereka lebih memperbanyak rakaat sholat sunnah, lebih khusyuk dalam sholat, menjaga sholat khusyuk wal khudu, dipelihara sholatnya untuk menyelesaikan masalah. Bukan cuma menyelesaikan masalah loh sholat, selain menyehatkan, juga dulu itu sholat itu sebagai alat untuk membantu medis. Kalau misalkan dalam modern itu sebagai bius, itu dilakukan oleh para sahabat. Kan dulu sahabat itu berperang, ada yang tertebas, ada yang tertancap anak panah, dan mereka diobati dalam keadaan mereka sholat lah. Seperti pernah terjadi di zaman kekhalifahan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sendiri yang mengalami itu. Ketika itu Sayyidina Ali tertancap anak panah di kakinya sampai menembus ke tulang. Sampai menembus ke tulang. Tapi pengobatan ini bingung bagaimana cara mengeluarkannya, kecuali ini bisa dikeluarkan kalau misalkan ditusuk lagi bekas anak panah itu masuk hingga anak panahnya itu bisa keluar dari sisi yang lain. Nah, baru bisa diambil. Tapi itu bisa dilakukan, pasti sangat menyakitkan.
Dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjawab, lakukan itu tapi lakukan dalam keadaan aku sedang sholat. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menunaikan sholat. Dalam keadaan sholat, maka tabib itu mengeluarkan anak panah yang tertancap bahkan menembus tulang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dikeluarkan dan memandang wajahnya, tidak ada reaksi kesakitan. Begitu tenang sampai dikeluarkannya. Setelah selesai, maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya sekarang terasa lebih ringan rasa sakitku. Maka si tabib menjelaskan, sesungguhnya ketika aku mengambil anak panah itu, wahai khalifah, engkau tidak merasakan sedikit pun kesakitan, dan aku melihat wajahmu begitu tenang. Bayangkan coba, dijadikan media seperti itu. Makanya sholat itu jadikan penolong dari masalah-masalah yang kita hadapi. Salah satu cara ya mi'rajnya orang mukmin ya dengan sholat, interaksi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara untuk bagaimana kita menyelesaikan masalah, terus membangun spirit dengan syukur. Juga kita mengenal kisah. Nah, ini sebagai bahan pembelajaran juga untuk para sahabat Suriah. Pembelajaran, ada sebuah kisah yang dikisahkan oleh Abu Ibrahim dalam kitab As-Siqat. Abu Ibrahim ini dalam keadaan safar dan tersesat di tengah-tengah gurun pasir dan menemukan sebuah kemah. Di dalam kemah itu ada seorang kakek-kakek yang sedang terbaring sakit dan tidak memiliki kedua tangan, juga matanya buta dan kakinya lumpuh. Terdengar dalam bibirnya itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melebihkanku daripada manusia yang lain. Mendengar ucapan itu lebih mendekat ke tenda dan melihat sosok kakek itu dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapakah engkau? Aku seseorang yang tersesat, wahai kakek, dan aku menemukan tenda ini dan aku mendengar zikirmu, memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang kau syukuri? Sedangkan aku melihat di tenda ini tidak ada makanan, tidak ada minuman, dan kau hanya hidup seorang diri. Tidak ada sanak saudara, anak, istri. Dan kau terus memuji Allah Subhanahu wa taala sedangkan keadaanmu terbaring dalam keadaan sakit. Kakimu lumpuh, kau tidak memiliki tangan dan kau buta. Maka si kakek ini menjawab, begitu banyak orang yang tidak bisa mendengar dan aku masih bisa mendengar. Begitu banyak orang yang masih tidak bisa berzikir dan aku masih bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasa keimanan seorang kakek ini. Wahai pemuda, sesungguhnya jikalau engkau mau menolongku, aku ingin meminta tolong kepadamu. Apakah yang akan kau ucapkan kakek, ataupun bantuan apa yang akan bisa saya bantu? Maka kakek ini menjawab, sebenarnya aku ditemani seorang anak dan dialah yang mengurusiku. Senantiasa dia mewudukanku, memandikanku, menyuapiku, dan dia yang mengurusku. Anakku itu masih kecil dan sejak semalam tadi belum juga pulang. Kalaulah masih hidup aku akan mengharapkan dia kembali, kalaulah sudah tiada aku akan melupakannya. Bolehkah engkau menolongku untuk mencarinya? Baiklah kakek. Maka Abu Ibrahim ini mencari keluar tenda. Di tengah-tengah gurun terlihat ada bukit, dan di bukit kecil itu burung-burung gagak sedang mengerumuni sesuatu. Dan dalam prasangka Abu Ibrahim, tidak mungkin ini burung gagak berkumpul kecuali ada bangkai di situ. Maka datanglah Abu Ibrahim ke sana dan melihat benar saja ada bangkai anak kecil yang sedang dikerumuni oleh burung gagak yang sudah tercabik-cabik karena sebelumnya mungkin dimangsa oleh binatang buas. Dengan ciri-ciri yang disebutkan kakek tadi, sudah pasti itu adalah anaknya.
Di perjalanan pulang menuju tenda, Abu Ibrahim bingung mengutarakan apa yang akan diutarakannya sedangkan anaknya sudah meninggal. Ketika menjumpai si kakek tadi, maka Abu Ibrahim ini bertanya kepada si kakek, "Wahai kakek, apakah engkau pernah mendengar kisahnya Nabi Ayub alaihissalam?" Maka si kakek menjawab, "Jelas. Nabi Ayub adalah nabi yang sangat soleh, sabar, melewati begitu banyak ujian, dilewati dengan sabar dan kesolehan. Nabi Ayub alaihissalam ditimpa sakit selama 20 tahun, hingga istrinya meninggalkannya, sanak saudara dan kaumnya meninggalkannya. Ke-12 anaknya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hartanya terbakar, dan Nabi Ayub menjalani itu dengan sabar dan soleh." Mendengar jawaban daripada kakek itu, maka Abu Ibrahim barulah mengutarakan apa yang dia lihat. "Wahai kakek, sesungguhnya anakmu telah meninggal. Dia sedang dikerubuni oleh burung gagak karena meninggal diterkam oleh hewan buas." Dan kaget mendengar jawaban si kakek tadi, "Alhamdulillahirabbil alamin, sesungguhnya anakku telah lebih dulu masuk surga." Abu Ibrahim kaget mendengar jawaban itu. "Wahai kakek, aku dengar engkau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur atas kejadian ini." Maka dijawab oleh si kakek, "Jelas aku bersyukur karena janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, barang siapa yang menjaga sholat dan berbakti kepada orang tua, maka dia layak masuk surga. Dan itulah anakku senantiasa menjaga sholat dan berbakti kepada orang tuanya. Aku yakin dia masuk surga dan menungguku di surga. Sesungguhnya dia telah dulu masuk surga, lebih dulu mendahuliku. Makanya aku bersyukur karena dia lebih dulu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan tak lama dari itu maka si kakek itu bersyahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," dan meninggal. Abu Ibrahim tambah kaget lagi. Barulah dia menjumpai hal seperti ini. Maka dia keluar dari tenda bergegas mencari bantuan. Dan dari kejauhan terlihat ada 3 orang berkuda, terlihat sangat gagah sekali, kuda yang sangat gagah, dan itu yakin bukan orang biasa dengan penampilan yang rapi. Maka memanggilnya Abu Ibrahim. Ketika mendekat dan dipertanyakan, "Ada apa gerangan?" "Ada seorang sosok kakek yang meninggal dunia di dalam tenda." Ketika 3 pemuda ini masuk ke dalam tenda, ketiga pemuda ini menangis dan menciumi jenazah kakek tadi. Diciuminya. Makin aneh Abu Ibrahim. "Wahai tuan-tuan, kenapa engkau begitu mencintainya dan terpukul atas kepergiannya?" Maka dijawab oleh pemuda ini, 3 pemuda yang berkuda ini, "Wahai saudaraku, apa kau tahu ini siapa?" "Sungguh aku tidak tahu. Sesungguhnya ini adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir kali hidup dan sekarang sudah meninggal." Jadi itu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir. Dialah Abu Kilabah radhiyallahu an. Sontak Abu Ibrahim langsung menangis dan menjadikan bahan pembelajaran apa yang telah dialaminya. Sesungguhnya Allah telah mempertemukanku dengan sosok yang begitu mulia, yaitu Abu Kilabah radhiyallahu an. Dan dijelaskan oleh ketiga pemuda tadi, sesungguhnya Abu Kilabah radhiyallahu an ini hendak dijadikan hakim dan dia menolak sampai mengasingkan diri. Kita mencarinya dan sekarang bertemu dengan Abu Kilabah radhiyallahu an sudah meninggal dunia. Nah, inilah kisah yang bisa dijadikan pembelajaran untuk kita. Bagaimana kesolehan, kesabaran menghadapi sebuah ujian yang dialami oleh Abu Kilabah radhiyallahu an, tanpa tangan, dalam keadaan kaki lumpuh, buta mata, dan mendengar musibah yang begitu memilihkan, tapi masih sabar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tingkat keimanan kita tidak bisa menjangkau para sahabat radhiyallahu an. Minimal kita tidak begitu pilu dan kita tetap semangat untuk menjalani hidup dan tidak memilih untuk menjadikan atau mengakhiri hidup sebagai solusi, karena itu bukan solusi, bukan pilihan tepat, bahkan itu pilihan yang salah.
Juga ketika kita lelah menjalani kehidupan, lelah, begitu lelah, capek. Mungkin misalkan ibu-ibu, aduh ekonomi kurang, belum pekerjaan rumah, suka gitu kan Umi. Misalkan ibu-ibu, aduh udah mah capek, masak, nyuci, ngurus anak, seperti itu. Segala sesuatu akan bernilai ibadah. Fatimah radhiyallahu an ketika dikunjungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Fatimah radhiyallahu an ini adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai anakku, apa yang kau tangisi?" "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku lelah. Aku lelah dengan pekerjaanku ini, apalagi harus menggiling gandum. Begitu berat batu ini." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh batu itu atas izin Allah Subhanahu wa taala menggiling gandum. Dan batu itu bergerak sendiri. Dan Siti Fatimah radhiyallahu anha ini meriwayatkan bahwa batu itu bukan hanya bergerak tapi berzikir dengan berbagai bahasa. Ngomong itu batu, ngomong berzikir dengan berbagai bahasa. Maka setelah menggiling, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai batu, berhentilah atas izin Allah." Maka berhenti. Dan batu itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, jikalau engkau mengizinkan, aku akan menggiling gandum dari ujung utara sampai barat atau ujung timur sampai selatan. Aku akan menggilingnya agar aku tidak dijadikan bahan dasar api neraka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kayu bakar api neraka itu dari jin, manusia dan batu. Aku tidak mau menjadi bagian daripada api neraka." Menjawab perkataan batu itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai batu, sesungguhnya engkau tidak akan menjadi bagian dari api neraka dan engkau akan menjadi bagian daripada istananya Fatimah." Fatimah melihat kejadian itu tersenyum. "Wahai anakku, sesungguhnya jikalau aku mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, aku bisa saja meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar batu ini berputar atau menggiling untukmu setiap saat. Tapi Allah ingin menghendaki engkau memiliki pahala lebih daripada pekerjaan ini. Sesungguhnya memasak itu atau memasak untuk ahli keluarga itu," sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "dari satu butir masakan itu Allah akan mengangkat satu derajat, Allah akan menghapus satu dosa, Allah akan memberikan satu pahala." Dan mendengar jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Siti Fatimah tersenyum dan semangat. Jadi sahabat Suriah di rumah, jangan merasa sedih, jangan merasa galau dengan permasalahan yang kita hadapi. Memang setiap masalah yang dihadapi tidak bisa disamaratakan. Tidak bisa misalkan, "Wah, masalah kamu cuma seperti itu, sepele." Tidak bisa, karena setiap orang beda-beda melalui. Belum tentu ketika bertukar posisi kita mampu menyelesaikan masalah itu. Bahkan tidak bisa sama sekali. Setiap orang mempunyai masalahnya masing-masing. Jadi ayo semangat. La tahjan, innallaha ma'ana. Jadi jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Sesungguhnya Allah bersama kita. Ketika kita senantiasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi-solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Bagi Allah Subhanahu wa taala begitu mudah. Makanya lakukan syukur, perbanyak istighfar, juga jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Kisah-kisah yang tadi saya utarakan itu harus menjadi bahan pembelajaran bagaimana sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjalani permasalahan dengan penuh sabar dan kesolehan. Bagaimana seorang putri Rasul, putri Nabi, putri yang begitu mulia menjalani setiap permasalahan dengan penuh kesabaran dan kesolehan. Ini jadikan pembelajaran oleh kita. Juga tidak ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang muslim ditimpa kegelisahan, kesedihan, kelelahan, bahkan duri yang melukainya pun akan menjadi penggugur dosa baginya. Tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dinilai sebagai ibadah. Lelahnya, letihnya, sakitnya dinilai sebagai ibadah. Ketika kita lelah dengan
fitnahan orang lain, perkataan orang lain, hinaan, cacian, sesungguhnya kita sedang diambil dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala lebih. Dan lakukan itu dengan penuh kesabaran dan kesolehan. Justru kita harus meningkatkan kualitas diri. Sahabat Surya semua, nah untuk ada motivasi lebih untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala ingin berbicara kepada kita semua dalam Quran surah Al-Imran ayat 139. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu bersikap lemah. Ayo kuatkan diri. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian bersikap lemah, kuatkan diri dengan berbagai permasalahan hidup yang kita alami, kuatkan diri. Dan janganlah kalian bersedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Janganlah bersedih, sesungguhnya engkaulah orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala jikalau kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Allah Subhanahu wa taala pilih. Dan yakinlah ketika ujian datang itu, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak akan di luar batas kemampuan yang kita miliki. Jadi sesuai takaran kemampuan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh para sahabat radhiyallahu anhum, ya Rasulullah, ujian paling berat itu Allah turunkan kepada siapa? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ujian terberat itu diturunkan kepada para nabi. Lalu kepada siapa lagi Rasulullah? Kepada orang-orang semisalnya, para wali, para tabi'in, para sahabat radhiyallahu anha, orang-orang soleh, dan sesuai takaran kemampuannya. Makanya ketika kita ditimpa ujian, hal yang harus dilakukan oleh kita yang pertama adalah sabar, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, juga wasta'inu bisabri wassalah, jadikan sabar dan salat itu sebagai penolong. Nanti Allah Subhanahu wa taala hantarkan jalan keluar untuk kita. Allah lebarkan jalan solusi-solusi terbaik yang Allah hantarkan kepada kita. Jadi tetap semangat, tetap optimis. Apalagi seorang mukmin, kita harus senantiasa optimis, menikmati hidup. Jangan kita saling menekan satu sama lain. Permudah urusan sesama muslim. Jangan saling menekan satu sama lain. Yang berumah tangga dalam permasalahan rumah tangga, ayo saling dukung, saling bahu-membahu, saling menenangkan. Bukankah tujuan menikah ketika awal kalian misalkan mengumpulkan uang untuk meminang pasangan hidup, untuk tujuannya sakinah, tapi ketika berumah tangga ditimpa ujian ekonomi lalu saling menekan dan saling menyakiti, bukankah tujuannya untuk sakinah? Ketika ada permasalahan dalam rumah tangga harus saling menguatkan, harus satu langkah, saling memotivasi. Ketika kita ditimpa berbagai permasalahan kehidupan, lakukan seperti yang tadi disebutkan. Yang pertama, perbanyak istighfar. Juga latih diri senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bisabri wassalah. Lakukan sabar dan salat sebagai penolong. Insyaallah mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Jumpa lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.